Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, yang berkesempatan menyaksikan kajian pendek ini, semoga kita sekalian mendapatkan rahmah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensyukuri nikmatnya, kita mensyukuri segala pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan pendek ini kita akan membahas satu kajian pendek yang bertopik apa dan siapa anak-anak kita, dan bagaimana pula sikap-sikap yang harus kita berikan dan kita lakukan untuk anak-anak kita. Namun sebelum itu, para pemirsa sekalian, kita harus memahami dan bahkan harus sangat memahami bahwa anak-anak kita adalah bintang kita. Anak-anak kita adalah harta termahal kita. Anak-anak kita adalah penyebab dari mengapa kita berbuat, mengapa kita bangun pagi-pagi subuh karena anak kita, mengapa kita keluar untuk mencari rizki karena anak kita, dan mengapa kita melakukan segala perbuatan yang terbaik adalah juga karena anak kita. Maksud saya adalah bahwa anak adalah motivator terbesar dari semua yang kita lakukan. Karena tidak ada orang atau orang tua yang tidak mengharap anaknya kelak menjadi orang-orang yang terpelajar, anaknya kelak menjadi orang yang berbudi, anaknya kelak menjadi orang yang saleh dan salihah. Tidak ada orang tua yang tidak mengharap kelak suatu saat orang tua itu sudah dipanggil oleh Allah, maka yang paling diharap-harapkan atau bahasa kita yang paling digadang-gadang adalah doa dari anak-anak yang saleh dan salihah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali diperintahkan untuk menjaga diri, untuk memelihara diri, untuk memperkuat iman dan takwa adalah yang pertama adalah diri kita. Siapa itu? Orang tua. Kita harus baik-baik benar. Dalam artian kita harus sholat dengan sebaik-baik sholat. Kita harus berbuat yang terbaik. Kita harus sedekah, kita harus berbuat yang sesantun-santunnya kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada suami, kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Ada apa ini semuanya? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah apa yang anak-anak kita lakukan. Ketika kita bisa melakukan perbuatan yang baik dan selalu baik, maka kita tidak khawatir anak-anak kita menduplikasi apa yang dikatakan, diucapkan, diperbuat oleh orang tua.
Sehingga dalam kasus ini, marilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selama pandemi ini, anak-anak kita sangat banyak di rumah dan bahkan terus di rumah. Ini adalah kesempatan untuk kita. Dua hal yang harus kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa kemungkinan ada di antara kita yang kurang baik atau lemah di dalam hal-hal ibadah, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan amal soleh, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yuk kita kuatkan, yuk kita semangat. Untuk apa? Kita mendidik anak-anak kita. Dengan demikian, ketika kita melakukan perbuatan baik disebabkan karena anak kita, dan karena anak kita adalah titipan Allah, dan kita diperintah oleh Allah agar kita selalu menjaga diri kita sendiri dan juga anak-anak kita, maka semua yang kita lakukan kita mendapatkan dua. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita mendapatkan dua pahala sekaligus. Ketika seorang suami berbuat baik kepada istrinya, maka perbuatan baiknya adalah berpahala. Itulah ibadah. Di saat itu anak-anak juga menyaksikan betapa baiknya bapakku kepada ibuku, betapa mulianya bapakku kepada ibuku. Sebaliknya juga betapa santunnya, betapa taatnya ibuku kepada bapakku. Betapa luar biasa keluargaku, kata anak-anak. Bapak dan ibuku selalu harmonis, mereka sangat sayang kepadaku. Maka timbullah kemudian anak-anak lebih semangat karena apa yang dia lihat adalah kebaikan-kebaikan. Apa yang dia lihat adalah ketulusan hati seorang suami terhadap istri, seorang istri terhadap suami, seorang orang tua kepada anak-anaknya semuanya. Dan akhirnya, Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita bisa melakukan hal yang semacam itu, semakin banyak rahmah nikmat Allah turunkan kepada diri kita, sebagaimana Allah pernah mengatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, dalam artian menolong di sini adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menolong kita. Maka kita akan mendapatkan karunia yang semakin banyak karena kita semakin dekat. Mengapa kita dekat? Karena semua yang kita lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita meminta karunia Allah. Pakai apa kita meminta karunia Allah? Dengan sholat yang baik, dengan sholat yang tepat waktu, dengan sholat yang setelahnya berzikir dan berdoa. Kita berzikir dan berdoa, mendoakan istri kita, mendoakan suami, mendoakan anak-anak, mendoakan kedua orang tua. Dan kemudian setelah itu semua ini dilakukan dalam kebersamaan dalam keluarga, maka Allah semakin sayang pada kita. Allah semakin dekat pada kita. Dan apapun yang kita suwun kepada Allah, insya Allah Allah berkenan memberikan apa yang kita minta dan yang kita harapkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam kasus yang semacam ini atau dalam keadaan yang semacam ini, orang-orang banyak yang mengeluhkan tentang perilaku anak-anaknya yang katanya selalu bermain HP, yang sulit untuk disuruh ini dan itu. Disinilah tantangan kita. Kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus berserah diri kepada Allah. Kita berikhtiar, ikhtiar dengan penuh keikhlasan yang diiringi dengan doa dan tawakal. Insya Allah lambat laun kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang perbuatan kita untuk Allah dan Allah selalu melindungi kita. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada, kajian ini memang sengaja kita buat pendek agar bisa dicermati lebih baik daripada terlampau panjang. Tentu akan membosankan karena sifat
dengan model online ini tentu saja akan lebih mudah dicerna dan mudah diterima apabila dalam bentuk-bentuk yang ringkas dan pendek. Bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah materi yang akan kita berikan ini adalah materi yang bersambung. Dan suatu saat nanti di hari-hari yang sama, insya Allah kita akan sambungkan materi yang pertama ini untuk dijadikan materi selanjutnya yang kedua. Ada salah, ada keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.